Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama saya, pendamping desa Kecamatan Warung Kiara. Sebelum saya melanjutkan ke video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe channelnya Kang Awan, dan support terus video-video selanjutnya. Tonton videonya sampai selesai, jangan skip ya, biar nggak gagal. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman terkait untuk 20% ketahanan pangan. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah referensi sobat desa semua, yang mana saya melihat dari Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 halaman 22, yang mana ada 4 yang saya temukan itu. Yang pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. B. Pembangunan lumbung pangan desa. C. Pengelolaan pasca panen. Dan D. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, baik, kita lihat ketahanan pangan dan hewani ini. Ketahanan pangan dan hewani atau pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Nah, dari pengertian ketahanan pangan ini, saya coba melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang mana ketahanan pangan ini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Yang mana tujuan dari ketahanan pangan itu yaitu mendorong masyarakat untuk mampu memproduksi pangannya sendiri dan memberikan income atau pendapatan tambahan kepada masyarakat. Nah, di sini ada 4 kebijakan dan strategi peningkatan ketahanan pangan. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani. Yang kedua, penganekaragaman produksi pangan dan hewani. Yang ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik. Yang keempat, pengembangan pertanian dan peternakan modern. Baik, saya coba untuk mengartikan dari peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani. Nah, peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewani, pengembangan usaha bagi pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Di sini saya bagi dua untuk peningkatan kapasitas produksi pangan dan hewan ini. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas produksi pangan. Yang A, 1. Pemanfaatan lahan kosong milik desa atau tanaman pangan dan perkebunan. Nah, di sini kita bisa memberikan peningkatan kapasitas atau pelatihan terhadap masyarakat untuk mampu memanfaatkan lahan-lahan kosong milik desa atau
desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Nah, jadi apabila desa memiliki lahan-lahan kosong, ini bisa untuk ditanami dengan tanaman pangan atau perkebunan. Yang kedua, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Nah, jadi pemerintah desa ini bisa memberikan pemberdayaan, peningkatan kapasitas terhadap masyarakat untuk mampu mengelola atau memanfaatkan lahan-lahan kosong milik warga itu sendiri. Jadi ketika mengundang narasumber itu bisa kaitan dengan pangan gitu, tanaman, bisa mengundang narasumber dari Dinas Pertanian misalkan. Bagaimana sih masyarakat untuk bisa mampu cara menanam secara baik dan benar dan memanfaatkan lahan-lahannya untuk ditanami seperti hidroponik gitu kan, itu bisa untuk dimanfaatkan. Atau penanaman tumpang sari, tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Misalkan ada lahan perkebunan yang tidak terurus, maka masyarakat diarahkan untuk mampu ikut serta penanaman secara tumpang sari di lahan perkebunan. Pemanfaatan rawa untuk tanaman pangan, sayuran dan lain-lain. Kalau ada rawa-rawa yang tidak terurus, itu bisa pemerintah desa, sobat-sobat desa itu memberikan arahan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan rawa-rawa itu. Nah, yang kedua, yang B, peningkatan kapasitas produksi hewani. Seperti apa? Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMDes dan atau BUMDesma. Yang kedua, pengadaan peternakan koloni pengembangbiakan sapi, kambing, ayam, kerbau, atau lainnya yang dikelola oleh BUMDes sesuai dengan potensi desa yang ada. Nah, untuk peningkatan kapasitas produksi hewan ini, pemerintah desa bisa memberikan pelatihan terhadap masyarakat bagaimana cara untuk beternak secara baik, dan itu masyarakat harus harus diberikan pelatihan yang mana nantinya ini harus dikelola oleh BUMDesa atau BUMDes bersama. Apabila desa belum ada BUMDesnya, maka pemerintah desa bisa membuat sebuah kelompok masyarakat untuk dijadikan pengelola dalam kegiatan peternakan dan hewan ini. Biar apabila nantinya sudah terbentuk BUMDes, maka itu akan menjadi salah satu unit usaha BUMDes di bidang pertanian dan peternakan. Kemudian yang kedua, penganekaragaman produksi pangan dan hewan. Nah, penganekaragaman pangan dan hewan ini dalam pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan, yaitu diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku hanya pada satu jenis makanan pokok saja, dan terdorong juga untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang beragam, meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, diversifikasi penganekaragaman pangan misalnya, yaitu pembangunan pekarangan pangan yang dikelola oleh BUMDes. Nah, tadi setelah diadakannya pelatihan terhadap masyarakat, maka masyarakat ini diarahkan
untuk pemanfaatan pekarangannya untuk dijadikan kebun, ya, dijadikan kebun sayuran yang secara hidroponik misalnya. Ini saya kasih contoh di gambar seperti ini. Jadi apabila di pekarangan-pekarangan rumah yang tidak produktif, ini akan bisa lebih produktif. Pemanfaatan lahan kosong milik desa atau warga untuk tanaman jagung, umbi, ketela, dan lain-lain. Misalkan di desa memiliki lahan desa atau tanah bengkok yang tidak produktif. Nah, maka di sini pemerintah desa, sobat desa itu bisa memberikan kepada masyarakat untuk dikelola, baik ditanami misalkan jagung, umbi, singkong, ketela, dan lain sebagainya. Saya rasa ketika desa dan masyarakat desa ini bisa bersama-sama untuk mensukseskan ketahanan pangan ini, maka saya yakin desa itu akan menjadi swasembada pangan. Nah, kemudian penganekaragaman hewani, pembangunan peternakan koloni, misalkan kambing, sapi, bebek, ayam, ikan, dan lain-lain yang dikelola oleh BUMDes. Nah, masyarakat desa ini bisa dikelompokkan untuk untuk mengelola peternakan tadi seperti bebek, ayam, sapi, kelinci, atau di perikanannya, gitu kan. Setelah diberikan pelatihan, diharapkan masyarakat ini mampu untuk bagaimana cara pengelolaan peternakan yang baik, ya. Nantinya setelah masyarakat itu bisa dan berhasil, ini nanti masyarakat kelompok ini akan diarahkan menjadi salah satu unit usaha di BUMDes apabila BUMDesnya sudah terbentuk, ya. Nah, apabila ini sudah bisa dilaksanakan, saya katakan sekali lagi, maka desa ini akan menjadi swasembada pangan dan hewani, ya. Kemudian penguatan cadangan dan sistem logistik. Nah, pembangunan lumbung pangan desa atau penguatan cadangan dan sistem logistik atau distribusi logistik. Lumbung pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Lumbung pangan ini dapat dikelola oleh BUMDes atau lembaga lumbung pangan masyarakat. Nah, kalau seperti di Ciptagelar itu ada yang namanya leit desa. Nah, ketika di desa kita misalkan lumbung pangan, nah, salah satu bangunan, nah dari 20% itu sebagian bisa untuk membuat lumbung pangannya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan pertanian peternakan secara modern. Nah, pengembangan peternakan dan peternakan modern yaitu penggabungan konsep yang sudah ada untuk optimalisasi hasil pertanian dan peternakan. Nah, misalkan di pengembangan pertanian modern, yaitu pertanian organik terintegrasi, pertanian yang menggunakan sistem budidaya, pertanian yang hanya mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis yang berbahaya. Nah, contoh seperti tanaman-tanaman organik ini, saya rasa ini tidak terlalu mahal juga dalam pembiayaannya, maka masyarakat bisa diarahkan untuk di pertanian modern ini, ya. Untuk masyarakat itu sendiri bisa mampu swasembada pangan, minimal untuk di keluarganya itu sendiri, ya maksimalnya nanti desa bisa membuat
sebuah pasar desa yang mana nantinya dia akan dikelola oleh BUMDes. Yang kedua, pertanian hidroponik misalnya adalah pertanian yang menggunakan cara budidaya dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Biasanya air yang digunakan sudah dicampur dengan nutrisi untuk tanaman. Cara ini sangat mudah dan tidak perlu memakan lahan yang luas. Ini bisa untuk pemanfaatan pekarangan rumah. Yang ketiga, pertanian hortikultura. Itu pertanian dengan membudidayakan tanaman kebun dengan jenis tanaman yang dibudidayakan dalam bidang kerja hortikultura, meliputi pembenihan, penumbuhan bibit, kultur jaringan, memproduksi tanaman pangan, hama dan penyakit, hasil panen, pengepakan, produk panen, dan pendistribusian. Nah, kemudian pengembangan peternakan modern untuk hewaninya, yaitu penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMDes atau BUMDesma. Pengadaan peternakan koloni pengembangbiakan sapi, kambing, ayam, kerbau, dan lain-lain yang dikelola BUMDes atau BUMDesma. Nah, setelah diberikan pelatihan, misalkan dari 20% pangan ini, misalkan ada 100 juta, maka misalkan 20 juta untuk pelatihan pertaniannya, untuk pangan pertaniannya, dan pengadaan bahan-bahan atau alat-alat dalam pelatihan itu. Dan yang misalkan 80 jutanya itu untuk di bidang kegiatan peternakannya. Nah, 30 juta misalkan untuk pengadaan kandang kerbaunya misalkan, dan sebagian untuk pengadaan bibitnya. Nah, ini bisa dikelola secara baik, dan ini apabila bisa terjalin, ya, bisa terjalin untuk ketahanan pangan dan hewani ini secara seperti ini, saya rasa dan saya yakin maka desa ini akan menjadi swasembada pangan dan daging. Jadi ketika masyarakat membutuhkan daging itu tidak harus datang ke pasar berbondong-bondong gitu kan, berkerumun, apalagi di musim Covid seperti ini, karena sudah tersedia di desa. Itu yang bisa saya kasih pemahaman, semoga ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan sobat desa terkait 20% untuk ketahanan pangan ini. Jadi memang secara dalam Siskedes itu bisa untuk di ketahanan pangan itu untuk pembangunan jalan pertanian misalkan, terus irigasi pertanian, akan tetapi menurut saya itu tidak efektif, kurang efektif, karena yang akan bisa memanfaatkannya hanya orang-orang atau masyarakat yang mempunyai sawah saja. Sedangkan ketika ini keempat kebijakan ini bisa dilaksanakan, maka seluruh masyarakat desa itu akan merasakan dengan adanya ketahanan pangan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau penjelasan yang kurang dimengerti. Itu sebagai dari kebodohan saya, adapun yang benarnya itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini akan menjadi sebuah
referensi untuk sobat-sobat desa semua. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.